Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai membahas rencana relokasi bagi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembahasan rencana relokasi dilakukan Wapres Gibran bersama pemerintahan daerah setempat. Didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Wapres Gibran Rakabuming meninjau posko pengungsian korban longsor di kantor desa Pasir Layu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Wapres sempat berdialog dengan korban longsor yang dievakuasi ke kantor desa dan menginstruksikan Pemda segera menyiapkan relokasi ke lokasi yang aman, tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya, agar tidak memengaruhi aktivitas dan mata pencarian warga. Wapres Gibran juga memastikan pencarian korban longsor yang belum ditemukan akan dilakukan secara maksimal. Dan kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Ya, karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop. Tadi Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan. Ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan. Kita perbaharui informasi terkait proses pencarian korban longsor di Kabupaten Bandung Barat bersama jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim yang saat ini juga spesifiknya berada di lokasi pencarian korban longsor. Fida, proses pencarian korban longsor hari ini bagaimana? Ya, Radi, meskipun ada banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh tim SAR gabungan yang hari ini bahkan sejak kemarin begitu ya berjibaku untuk menemukan sejumlah korban yang masih dinyatakan hilang. Namun secara keseluruhan Radi dan juga saudara, proses pencarian dan juga evakuasi korban longsor yang berjalan di hari kedua ini berlangsung dan juga berjalan dengan lancar. Kalau dari cuaca sebelumnya memang BMKG menyebutkan para tim SAR gabungan ini perlu waspada lantaran memang saat ini Jawa Barat dan juga Bandung sekitarnya ini masih dalam musim penghujan atau puncak musim penghujan. Namun dari pagi hingga sore hari tadi, Radi dan juga saudara, cuaca relatif mendukung dalam artian tidak ada hujan besar yang mengguyur di titik evakuasi atau di TKP longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan hari ini Radi dan juga saudara, ada kurang lebih 14 body pack atau kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke posko DVI yang berada di Puskesmas Pasir Langu begitu ya untuk dilakukan identifikasi. Tadi memang sempat terhambat Radi dan juga saudara pada sekitar pukul 10.40 pagi adanya longsor susulan di mana saat itu para tim SAR gabungan yang sedang bertugas di TKP tepatnya di kaki Gunung Burangrang begitu ya, melihat adanya longsor dan juga air yang mengalir deras di atas Gunung Burangrang. Tapi secara keseluruhan hari ini berjalan dengan lancar, Radi, dan tadi diakhiri pada pukul 16 begitu ya. Dan saat ini Radi sekitar pukul 7.30 nanti rencananya akan ada evaluasi yang dilakukan oleh sejumlah petugas SAR begitu ya untuk mengevaluasi kinerja dan juga tantangan hari ini untuk tentunya dijadikan sebagai bekal untuk melakukan evakuasi di esok hari, tepatnya di hari ketiga. Dan esok hari Radi dan juga saudara, ini proses pencarian akan dimulai melalui apel terlebih dahulu pada pukul 6.30 dan nanti pukul 8 para petugas tim SAR gabungan ini akan kembali melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban. Radi. Fida, untuk korban yang sudah ditemukan, bagaimana dengan proses identifikasinya? Tadi Anda sudah singgung sedikit, tapi apakah ada informasi yang lebih detail lagi dan apakah sudah ada hasilnya sejauh ini? Ya, total korban hilang atau laporan korban hilang yang diterima oleh tim DVI Mabes Polri yang bertugas di bencana longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat di hari pertama hingga hari ini totalnya ada 105 korban, Radi dan juga saudara. Dan di hari ini
petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 body pack dan juga di hari sebelumnya, di hari pertama ini ada 11 body pack yang berhasil dievakuasi. Artinya di hari kedua total sudah ada 25 korban atau 25 body pack yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dari ke-25 body pack tersebut, Radi dan juga saudara, 23-nya ini merupakan jasad korban yang dalam bentuk utuh, sementara 2 lainnya ini merupakan jasad korban yang kemudian berbentuk bagian tubuh. Dan untuk lebih lengkapnya, Radi dan juga saudara terkait hal ini, berikut adalah wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jabar untuk Anda. Untuk kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan, ini berjumlah 25 kantong jenazah. Yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis, dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Ya, jadi kalau dari total data hari ini, Radi dan juga saudara, dari 105 laporan sebelumnya, 25 body pack ini sudah berhasil ditemukan, 11-nya sudah diidentifikasi, di mana dari 11 body pack tersebut 10 merupakan jasad utuh dan juga satunya ini merupakan bagian tubuh. Artinya saat ini body pack yang sudah berada di DVI namun masih menunggu proses identifikasi itu masih ada 13 jenazah utuh dan juga 1 bagian tubuh. Dan untuk korban hilang yang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan, baik itu jenazahnya secara utuh ataupun bagian tubuhnya oleh tim SAR gabungan, ini masih ada 80 korban lagi begitu, Radi dan juga saudara. Dan esok hari ini proses pencarian ini akan dilanjutkan, dan kalau di hari ini Radi dan juga saudara agak berbeda dengan hari sebelumnya atau hari pertama, di mana di hari ini sejumlah alat berat atau tepatnya 3 alat berat sudah berhasil dikerahkan begitu. Harapannya besok semuanya bisa lebih lancar, Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.